Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program pembelajaran jarak jauh Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran. Saya Iwan Solahuddin, SKM, Eskep, MMKes, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang model health tourism. Langsung saja kita masuk ke materi masalah kesehatan health tourism di tempat pariwisata. Sebelumnya saya akan menyebutkan terlebih dahulu learning objective dari perkuliahan kali ini. Setelah kuliah ini, mahasiswa dapat mengetahui tentang definisi health dan wellness tourism, dimensi health dan wellness tourism, kemudian perbedaan medical and health tourism, kemudian model motivasi wisata, dan trend and health and wellness tourism di Indonesia. Definisi health tourism yaitu health tourism adalah suatu kesempatan bagi wisatawan kesehatan untuk berliburan dan perawatan kesehatan pariwisata. Kesehatan terdapat dua bagian, yaitu wellness tourism dan medical tourism. Medical tourism ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu operasi yang tidak berhubungan dengan kosmetik dan operasi yang berhubungan dengan kosmetik. Selanjutnya kita jelaskan tentang definisi wellness tourism, yaitu suatu unsur atau dari kesehatan yang memiliki indikasi dari berkurangnya suatu penyakit yang tidak terbatas pada kesehatan fisik, melainkan juga kesehatan emosional, spiritual, dan dimensi intelektual. Peningkatan dan perbaikan kesehatan untuk memegang tanggung jawab wisatawan dan upaya untuk menghindari penyakit yang menjadi alasan utama. Pariwisata kesehatan atau wellness tourism merupakan upaya mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan pribadi seseorang melalui perjalanan wisata. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang dimensi health and wellness tourism dalam ekonomi pariwisata. Menurut Kaspar, pariwisata terbagi menjadi 4 aspek, yaitu 1. Business tourism, kedua health tourism, yang ketiga day trips, yang keempat other tourism. Sedangkan wellness tourism termasuk ke dalam subbagian dari health tourism. Nah, untuk selanjutnya penjelasan pada slide berikutnya yaitu mengenai tentang perbedaan antara medical dan health tourism. Yaitu health tourism adalah perjalanan dengan motivasi tertentu kesehatan, pada hakikatnya dilakukan sehubungan dengan adanya kesehatan. Health tourism dapat diartikan sebagai pariwisata kesehatan untuk pemeliharaan dan atau pemulihan kesehatan yang pada hakikatnya dilakukan oleh orang-orang yang sehat. Sedangkan medical tourism lebih condong menyangkut tindakan-tindakan medik yang dilakukan terhadap penderita suatu penyakit atau kelainan kondisi kesehatannya. Slide selanjutnya masih tentang model motivasi wisata secara umum. Motivasi adalah kebutuhan yang membuat seseorang melakukan perilaku tertentu untuk memuaskan kebutuhannya sendiri. Setiap literatur kepariwisataan
selalu berhubungan dengan melimpahnya pembelajaran tentang motivasi dan kepuasan pengunjung. Teori-teori yang berkaitan antara lain satu teori motivasi standar menurut Murray tahun 1938, hierarki teori kebutuhan Maslow, juga konsep level optimal dari simulasi yang dikemukakan oleh Britney 1960. Sementara itu di dunia pariwisata, semua teori yang ada dapat digabungkan, mulai dari teori kebutuhan motivasi dan ekspektasi seseorang di dalam dua faktor utama. Dari motivasi wisata seseorang, yaitu faktor utamanya pertama karena atas dorongan keputusan perjalanan oleh karena tekanan internal psikologis. Ya, yang kedua ditarik oleh tekanan eksternal yang berasal dari atribut destinasi yang bersangkutan. Menurut Crampton 1979, terdapat dua hal yang membentuk motivasi seseorang dalam membuat keputusan, yaitu past motives dan full motives. Fast motive yaitu sesuatu yang mendorong seseorang ke tempat yang lain tanpa tahu tempat yang dituju secara spesifik. Nah, berhubungan dengan kebutuhan pribadi, satisfaction, relaksasi, prestise, adventure, dan kebersamaan beserta keluarga. Yang kedua yaitu full motives. Sesuatu yang menarik individu dari tempat destinasi tertentu dengan atribut yang menarik dan melekat yang ada pada destinasi tersebut. Berhubungannya dengan apa? Yaitu berhubungan dengan eksternal, kognitif, dan faktor situasional dari wisatawan. Wisatawan merasa dapat meningkatkan status sosial mereka melalui destinasi di luar negeri. Selanjutnya, kita lanjutkan mengenai tren health and wellness di Indonesia. Perkembangan health and wellness tourism ini belum banyak disadari sebagai potensi bisnis yang sangat potensial di negara Indonesia. Hampir di setiap wilayah Indonesia dapat ditemukan pariwisata kesehatan yang sudah dikembangkan dan dikelola, mengingat Indonesia merupakan kepulauan yang kaya akan alam dan pegunungan yang tersebar di mana-mana dengan pegunungan dan rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan, dan juga bumbu-bumbuan dan lain-lainnya yang dimiliki yang dapat digunakan sebagai bahan penyembuhan dan relaksasi. Bagi masyarakat modern atau terapi kesehatan sebagainya dapat dilakukan secara dalam, memanjakan diri sebagai suatu kebutuhan. Bahkan telah menjadi tren saat ini, termasuk juga datang ke spa untuk memulihkan tubuh dari rasa lelah. Adanya tuntutan kesehatan dan kebugaran telah berubah menjadi aktualisasi diri seiring dengan peningkatan dan kesejahteraan hidup. Juga terciptanya gaya hidup modern, keinginan tampil beda dengan tubuh yang senantiasa segar dan sehat, dan health and wellness tourism. Kesimpulannya pada materi kali ini yaitu tentang health tourism, model health tourism, fungsi pengelolaan pariwisata health and wellness tourism telah selayaknya patut dievaluasi kembali, khususnya bagaimana strategi yang paling tepat yang dapat dilakukan bagi pengembangan pariwisata health and wellness tourism. Ya. Keberadaan health and wellness tourism adalah sebuah peluang
dari kekuatan untuk menambahkan daya saing. Atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan dapat bertemu kembali dengan materi-materi selanjutnya. Kami dari Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran Kampus Pangandaran. Demikian paparan penjelasannya tentang model health tourism. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.